atas nama provokasi kami akan pakai barang. Provokatif apa? Ya, Bapak sini sudah apa di video-video Provokatif apa? menghina persorangan, menghina mungkin apa namanya harga baik institusi dan kehormatan, Pak. Kehormatan. Iya, Pak. Terus di mana ketika saya bela harga diri, kehormatan? Bagaimana nasib keluarga-keluarga prajurit TNI yang gugur di KKI Papua? Bapak itu gak ada Serangkan, kaitannya, oh enggak, serangkan Papua, Saya serangkan komandannya. KKB. Jangan takut-takutin masyarakat. Ada urusan. Pak, rekam nih masyarakat. Rekam ini rakyat ini. Makanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri. Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif? Jangan dialihkan Provokatif dari persoalan mana? di sana dengan ini. Oh, bukan dialihkan. Itu ceramah utuh jadi satu. Lihat Dilihat semuanya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, betul. Sudah tugasnya, Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada. Nah, tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama. Kalau nggak tahu masalah agama, akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Itu ranah kita. Siapa, Pak? Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, yang harus berhati, saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan dong. Kaitannya, Pak. Loh, kok nggak ada kaitannya bagaimana? Mungkin ada asap kalau nggak ada api. Bapak bisa menjaga kalimat. Saya menjaga kalimat saya. Menurut Bapak, Lah enggak, ini Tapi gini, Pak, sekarang saya tanya, urusannya ada apa? saya nyampaikan pesan. Pesan Saya dari tidak siapa? berharap Pesan dari siapa? saya selaku penguasa wilayah. Pesan dari siapa? Bapak kalau datang ke sini dengan baik, kami akan sambut dengan baik, Pak. Ya, karena Kami Bapak rakyat, sudah TNI terlanjur lahir dari rakyat. Kami menyampaikan rakyat, yang tidak baik, Pak. TNI lahir dari rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, privyet, ahlan wassahlan, welcome, selamat datang di podcast potret kesehatan, potret keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Salah gara-gara alam tuh, tukang kambing habis ngambil rumput negur saya. Potret keseharian jadi potret kesehatan. Jadi ada ya 3 kesalahan ya Jenderal Dudung Abdurrahman ya yang membuat Habib Bahar itu panas hatinya. Maklum anak muda, kalau nggak panas hatinya ya gimana? Itu Panglima Besar Jerman, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang wafat umur 34 tahun, wafat masih muda kan, long march ribuan kilometer dengan paru-paru yang sebelah, itu pernah berkata dengan jiwa yang panas, saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada Indonesia kemerdekaannya, kedaulatannya kurang dari 100%. Itu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya kalau Habib Rizik panas sih pantas loh, muda. Kalau Habib Rizik, Habib Bahar panas sih pantas masih muda. Kalau Habib Bahar itu suruh kalem kayak orang tua, kayak saya misalnya, saya umur 60 ini. Nah nanti gimana dia kalau tua Habib Bahar? Ya itulah, dia bergelora seperti lautan Pasifik yang panas dan bisa menenggelamkan kapal yang dinahkodai oleh pelaut ulung sekalipun. Itulah Habib Bahar, biarin aja dia dengan wataknya seperti itu. Tapi ya kita ingatkan ya, menahan dirilah sedikit ya. Habib Bahar itu, tapi ya gimana lah, wong idolanya Habib Rizik Syihab juga orang yang berapi-api, lahir tahun 65. Jadi Habib Rizik itu usianya berapa itu? 50 ya? 50, 65, 56. Dua-duanya sama itu, sama-sama pandai menulis, pandai bicara. Di penjara Habib Bahar menulis kitab dalam bahasa Arab. Habib Rizik di penjara mempertahankan disertasi bahasa Arab, dan
diskusi atau mempertahankan disertasi bukan hanya tulisannya yang tebal dalam bahasa Arab, tapi juga dalam percakapan bahasa Arab yang fasih. Nah, terus kemudian makanya Habib Bahar karena ahli bahasa Arab dan lama di pesantren, tiba-tiba ada Pak Jenderal Dudung bilang di podcastnya siapa itu, Deddy Corbuzier, katanya Jenderal Dudung, saya kalau doa cukup pakai bahasa Indonesia saja, tidak pakai bahasa Arab karena Tuhan kita bukan orang Arab. Wah, itu satu blunder yang pertama. Yang kedua blunder itu kesalahan fatal. Yang kedua, waktu di mana itu ya, di Bandung kalau nggak salah, itu Pak Jenderal Dudung bilang semua agama itu benar di mata Tuhan yang Maha Esa. Nah loh, kedua itu blunder yang kedua seorang jenderal. Terus yang ketiga, jangan belajar agama terlalu dalam, nanti bisa terjadi penyimpangan. Nah loh, itu blunder yang ketiga. Piye toh Pak Jenderal Dudung itu kan masalah mendasar, menohok ya, jantungnya umat Islam itu, keyakinan umat Islam, ya kan. Dari perspektif itu saya bisa memahami Habib Bahar kemudian menumpahkan, memberikan serpihan pikirannya yang tajam ya kepada kekeliruan 3 poin tadi, bahwa semua agama benar di mata Tuhan yang Maha Esa. Kedua, jangan belajar agama secara mendalam, nanti bisa terjadi penyimpangan. Dan ketiga, saya berdoa dalam bahasa Indonesia karena Tuhan kita bukan orang Arab. Wah, sorry, penuh, saya hapus dulu. Nah, itu ketiga kesalahan fatal itulah ya yang mungkin ya bisa sedikit menjelaskan kenapa Habib Bahar itu mengirimkan kritik yang super tajam terhadap Jenderal Dudung, dan dia sering mengatakan Dudung saja. Kenapa? Di Karni Ilyas Club dia menjelaskan kenapa dia tidak menghormati atau hanya mengatakan Dudung saja. Dijawab, saya pernah dengar katanya, di mana itu Dudung itu bilang Habib Rizik itu dengan ngomong Rizik saja, yaitu fatal lagi, itu tidak menghormati, tidak memiliki rasa ikram terhadap ulama kan gitu. Jadi apa salahnya saya memanggil Jenderal Dudung sebagai tidak pakai Bapak Dudung, tapi Dudung saja. Logikanya masuk juga ya. Lalu dimulai dengan kesalahan yang keempat ya oleh Jenderal Dudung dengan mengatakan Habib Rizik dengan Rizik saja. Itu yang membuat siapa itu Habib Bahar Smith itu menyimpan bara di dalam relung-relung jiwanya yang masih muda. Ya, sekarang saling menahan diri aja ya. Pak Dudung juga kita heran juga, itu siapa sih guru agamanya itu? Kalau Habib siapa sih, kok bisa salah ngomong sampai berkali-kali itu loh Pak Dudung itu ya. Nggak ada sekondannya Pak Dudung, nggak ada sekondan apa penasihat ahli di bidang keagamaan, atau memang itu masukannya dari Habib siapa itu yang suka menemani Pak Dudung kemana-mana. Kita sayangkan ya Habib yang menemani Pak Dudung itu memberikan masukan-masukan yang keliru, sehingga Pak Dudung itu seolah dijerumuskan ya dalam kesalahan-kesalahan yang fatal terhadap persoalan-persoalan dasar, nilai-nilai dasar Islam ya, tentang akidah dan lain-lain itu ya. Itu satu blunder betul memang ya. Dan itu yang diluruskan oleh Habib Bahar Smith ya, dalam ceramah-ceramahnya yang belak-belakan. Dan dia di dalam Karya Ilyas sudah bilang ya, risiko paling kecil yang akan saya hadapi adalah saya dipenjara, dan risiko terbesar adalah saya dibunuh. Nah, salah satu contohnya atau pesan yang
sudah disampaikan adalah dia dikirimi 3 kepala anjing. Itu satu pesan maut ya. Jangan-jangan kalau sampai terjadi Habib Bahar dibunuh, kita sudah tahu siapa pembunuhnya. Sebagaimana kita sudah tahu siapa pembunuh dari 6 Laskar Front Pembela Islam. Tapi pembunuh aktor intelektualnya tidak berani ya jaksa mengungkapnya, karena jaksa punya keluarga dan dia ingin juga selamat dalam kehidupan dunia ini. Ya sudahlah ya, baik-baik aja ya, baik-baik aja lah, sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama mati, nanti malah berantem di dunia ya. Kalau bisa sih baik-baik aja lah ya. Terima kasih ya, malu saya pagi ginian dilihatin orang yang lewat dilihatin orang yang lewat. Waktu itu juga topi perempuan, topi pantai ya supaya nggak terlalu tegang ya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Jadi judul video ini apa? 3 kesalahan atau 4 kesalahan fatal Jenderal Dudung Habib Bahar meraung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Oh ya, soal bahasa Arab itu juga satu ini ya, karena Habib Bahar dan Habib Rizik itu ahli mendalam bahasa Arab, tetapi Jenderal Dudung dalam podcastnya siapa, Deddy Corbuzier mengatakan semacam merendahkan ya bahasa Arab. Saya bahasa Indonesia saja katanya. Ininya apa namanya, kalau doa karena Tuhan kita bukan orang Arab. Jadi itu juga kesalahan yang kelima ya, merendahkan bahasa Arab, karena sumber utama Islam itu ada 2, Al-Quran satu, dan yang kedua adalah sunnah atau hadis-hadis Nabi. Dan Al-Quran dan sunnah Nabi itu, Nabi Muhammad maksud saya, itu semuanya di dalam bahasa Arab. Jadi kalau merendahkan bahasa Arab, otomatis merendahkan Islam, karena tidak bisa memisahkan Islam dengan bahasa Arab, sebagaimana tidak bisa kita memisahkan gula dengan manisnya, sebagaimana senyum saya yang manis. Pencitraan pura-pura capek.